aksi super damai menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, kita tetap tegak berdiri membela kebenaran, membela keadilan, membela kezaliman. Takbir! 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 Ribuan terima kasih kami sampaikan kepada antum semua yang tetap berjuang hadir pada acara yang sangat penuh keberkahan hari ini. Mudah-mudahan langkah antum semua Allah berikan balasan dengan. Dari tadi malam pukul 12.00 Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyekatan, melarang massa yang akan berangkat ke Jakarta melakukan reuni 212, karena kita sadar bahwasanya saat ini kita masih dalam situasi pandemi, agar tidak terjadi kerumunan massa di Jakarta. Saat ini di beberapa titik yang kita lakukan penyekatan masih normal, masyarakat tidak berangkat karena dari kemarin kita sudah himbau. Kalau misalnya tidak bisa dikendalikan dengan basis massa yang sangat besar yang kemungkinan bisa menimbulkan mudarat lebih banyak, kalau saya sih berharap bahwa ada metode-metode lain, misalnya untuk sekedar mengumpulkan bersilaturahim yang saat ini kita sangat gencar, tanpa harus berupaya memaksakan diri dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Karena kemungkinan besar apakah ada jaminan misalnya kelompok PA212 ini bisa mencegah pendukungnya untuk ikut ke aksi atau reuni 212. Termasuk Polda Metro Jaya menolak memberikan izin. Lalu mereka berencana melipir ke patung kuda di sampingnya Monas, tapi ternyata tidak diizinkan juga. Peserta aksi reuni 212 mulai berdatangan, tapi tak bisa masuki kawasan patung kuda. Masa aksi 313 atau 31 Maret 2017 berkumpul di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat Jumat 31 Maret 2017 siang. Puluhan peserta reuni 212 tak bisa masuk ke kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha karena ada penyekatan di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat, Kamis 2 Desember. Penyekatan oleh aparat kepolisian dilakukan di perempatan Jalan Haji Agus Salim menuju Wisma Antara. Silakan meninggalkan tempat ini, ucap polisi melalui pengeras suara. Acara reuni 212 akan tetap digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha Kamis ini meski belum mengantongi izin dari kepolisian. Ketua Persaudaraan Alumni PA212, Selamat Ma'arif mengatakan, acara itu tidak perlu mendapatkan izin dari kepolisian. Sebab menurut Selamat, hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Selamat menambahkan acara reuni 212 di Patung Kuda akan berjalan damai seperti namanya, aksi super damai. Di Patung Kuda itu, aksi super damai unjuk rasa menyatakan pendapat di depan umum dengan tuntutan bela ulama, bela MUI, dan ganyang koruptor. Begitulah kata Selamat. Sebelumnya kegiatan reuni 212 tahun ini hanya akan digelar di Masjid Az-Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor. Namun setelah memperhatikan situasi dan perkembangan, panitia juga menggelar acara di ibu kota. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Marsudianto mengatakan, reuni 212 tidak termasuk kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum. Sebabnya polisi menerjunkan ribuan petugas untuk mencegahnya. Ini adalah kegiatan keramaian, kata Marsudianto Rabu 1 Desember 2021 seperti dikutip dari Antara. Menurut Marsudianto, reuni 212 termasuk unsur tindak pidana Pasal 510 KUHP ayat 1 yakni mengadakan keramaian umum dan mengadakan pawai di jalan umum tanpa izin. Pengerahan ribuan personel gabungan pun ia anggap sebagai operasi kemanusiaan demi menyelamatkan warga dari penyebaran COVID-19. Kepastian penyelenggaraan reuni 212 hingga kini masih tanda tanya. Rencana awal yang akan dilakukan di kawasan Monas terkendala izin dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tempat itu belum dibuka untuk umum. Panitia menyiapkan lokasi alternatif di kawasan Patung Kuda. Namun Polda Metro Jaya tidak kunjung mengeluarkan izin keramaian karena panitia tidak mengantongi rekomendasi Satgas COVID-19. Acara reuni 212 sempat ingin dipindahkan ke Majelis Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Namun pengurus yayasan menolak karena masih berduga atas wafatnya putra pendakwah Arifin Ilham, Amer Az-Zikra. Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, Dr. Eva Sri Diana Caniago,
mengajak masyarakat untuk hadir di reuni Akbar 212. Reuni Akbar 212 kini semakin ramai diperbincangkan. Netizen mengingat waktu semakin mendekati tanggal 2 Desember 2021. Kabarnya reuni Akbar 212 ini akan diselenggarakan dengan aksi turun ke jalan dan berdoa bersama. Jika sebelumnya reuni 212 dilakukan secara daring, kini kabarnya acara yang rutin dilakukan setiap tahunnya itu akan kembali digelar di jalan. Kendati banyak pro dan kontra terkait pelaksanaannya, tidak sedikit yang tetap mendukung diselenggarakannya aksi reuni 212 ini. Salah satu yang menyatakan akan hadir di acara yang dipelopori pertama kali oleh Habib Rizik itu adalah Dr. Eva Sridiana Chaniago. Kota Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu Dr. Eva mengatakan bahwa acara reuni 212 tetap bisa diselenggarakan meski pandemi masih berlangsung. Ia menuturkan yang terpenting adalah menerapkan protokol kesehatan atau prokes selama mengikuti acara tersebut. Tak hanya itu, Dr. Eva menilai aksi 212 ini hanya bertujuan untuk berdoa bersama. Ia mengatakan bahwa tak ada maksud lain apalagi ingin mencari gara-gara dengan menggelar reuni Akbar 212 tersebut. Sang dokter lantas mengajak masyarakat agar hadir di acara reuni tersebut. Menurutnya acara reuni Akbar 212 adalah momen yang bisa menyatukan umat. Diberitakan sebelumnya pihak PA212 mengatakan bahwa mereka tengah mempertimbangkan agar acara reuni bisa digelar secara langsung. Jika biasanya acara tersebut digelar di Monas, kali ini PA212 belum bisa memastikan lokasi tempat reuni Akbar 212 akan digelar. Pasalnya Monas sendiri hingga saat ini masih ditutup karena pandemi COVID-19. Reuni 212 tetap digelar di Patung Kuda. Kerlap ke peserta aksi dilarang berkata kasar. Koordinator lapangan Reuni 212, Ismail Ibrahim mengklaim bahwa aksi akan tetap diselenggarakan di Patung Kuda, Jakarta. Hal tersebut ia sampaikan usai pihak Yayasan Al-Zikra menolak Masjid Al-Zikra dijadikan lokasi pusat penyelenggaraan Reuni 212. Insya Allah di Patung Kuda. Bismillah, kata Ismail dilansir cnnindonesia.com Rabu 1 Desember. Ismail mengatakan bahwa aksi damai itu akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ia menyatakan bahwa aksi tersebut dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan instruksi kepada para peserta agar menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Ia juga mengimbau agar peserta reuni 212 tidak membawa anak kecil. Selain itu, peserta dilarang berkata kasar kepada siapapun. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur dan dilarang berkata kasar kepada siapapun. Begitulah ujarnya. Warga Indonesia yang mengatasnamakan alumni 212 bakal menggelar reuni. Acara reuni 212 tahun ini juga digelar di Jakarta. Menurut rencana, acara digelar kedua tempat yakni kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kemudian dilanjutkan di Masjid Al-Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor. Standing Komite Reuni 212 Selamat Ma'arif mengatakan, acara di Jakarta tidak perlu mendapatkan izin dari polisi. Sebab menurut Selamat hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Cukup pemberitahuan bukan izin. Dan itu koordinator lapangan sudah melayangkan ke Polda Metro Jaya. Ujar Selamat Rabu 1 Desember. Selamat menambahkan acara di Patung Kuda nanti akan berjalan damai seperti namanya, aksi super damai. Di Patung Kuda itu aksi super damai unjuk rasa menyatakan pendapat di depan umum dengan tuntutan bela ulama, bela MUI, dan ganyang koruptor, kata Selamat. Namun di sisi lain poster aksi super damai tersebar secara masif di media sosial. Per Rabu pukul 8.17 waktu Indonesia Barat, tagar putihkan Jakarta 212 trending di Twitter dengan lebih dari 20.000 kicauan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan, sebelumnya mengatakan panitia penyelenggaraan kegiatan itu sudah pernah mengajukan izin ke kepolisian pada 18 November 2021. Namun hingga saat ini kepolisian belum menyetujui atau memberikan izin untuk kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan massa tersebut di Jakarta.